Kalau aku waktu itu yang paling itu bahasa bener. Jadi beberapa orang, beberapa terapis, beberapa dokter yang aku temuin, mungkin 2 atau 3 orang lah ya, termasuk si Kate, siapa tuh yang bikin buku yang sama Ron Kaufman yang buku Sunrise itu, kan aku ngobrol sama dia waktu itu di Singapura. Dia bilang stick to one language, stick to your basic language. Jadi itu yang salah satu yang aku nggak dengerin, karena mirip mungkin kayak Ibu Yuki. Jadi waktu aku pindahin sekolah, environment-nya bahasa Inggris, dan mungkin itu yang dia lebih pahami, dan itu kan bahasa yang lebih mudah. Karena kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa yang penuh dengan penjelasan kan, kayak saya senang banget gitu. Sedangkan bahasa Inggris cuma bilang I'm excited gitu. Itu aja udah satu kata dibandingin 2 kata yang satu lagi yang banyak penjelasannya gitu kan. Sedih banget, ini lebih frustrated gitu. Itu beda banget. Nah, salah satunya itu sih yang pas aku feelingnya sama Salma pakai bahasa Inggris, lalu aku bilang sama Ibu Nurma, aku konsultasikan dengan beliau. Bu Nurma waktu itu, aduh Bu, saya bahasa Inggris juga masih patah-patah, nggak apa-apa, pokoknya yang penting kosakatanya dikeluarin gitu. Nah, memang langsung banyak banget tuh keluar yang verbalnya tuh, kosakata baru tuh makin banyak, dan ini anak karena terapisnya dan kakaknya dan kita pun semuanya bahasa Inggris di rumah dan sekolahnya dia bahasa Inggris, dia merasa dia nyaman, jadi dia mulai berani, dia mulai kayak nurunin guardnya lah. Kalau aku waktu itu salah satunya itu tentang bahasa. Terus aku ketemu satu speech therapist orang Korea, I think she's a Korean Singaporean. Dia tuh yang satu-satunya mungkin pada waktu itu yang memberikan penyemangat aku. Dia bilang gini, don't worry, when dia udah bisa engage with you with any language that you both understand, dengan apapun bahasa yang kalian berdua mengerti, otomatis dia punya attention span, pendengarannya dan pemahamannya itu lebih baik. Nantinya pada saat kamu masukin bahasa Indonesia, di mana bahasa itu adalah bahasa yang umum dipakai, dia otomatis akan juga lebih mendengarkan dan lebih memahami, karena dia sudah belajar memahami di bahasa yang dia comfortable gitu, yang dia nyaman gitu. Jadi mungkin itu kalau dari aku bahasa. Ya. Manura kan lebih ke kalau orang kasih masukan. Kalau aku dari juga banyak recently ngelihat orang yang, karena sekarang pemahaman tentang autism spektrum kan udah mulai meningkat di Indo. Ya. Banyak orang-orang yang terus datang bilang kayak, Ren, kalau keluargaku second cousin, third cousin, aku merasa ada yang punya autism spektrum, kok mereka kayak tadi dibilang, kok mereka kayaknya resisting ya kalau misalnya aku mulai ngomong tentang itu, lalu gimana cara membantunya. Memang ini situasi yang it's a very tricky situation ya. Aku jujur aku mau cerita juga karena adik aku baru punya anak kan. Terus memang aku punya saudara keduaku. Memang kita sebagai keluarga sudah observasi. Memang anak pertamanya punya sindrom autism spektrum, tapi ibunya belum punya pemahaman gitu. Terus saudaraku bilang ke aku kayak, Ren, kira-kira boleh ngomong nggak sama ini saudari kita ini untuk bring up the topic gitu. The moment kayak adikku langsung bilang sama aku, lu jangan ngomong gitu. Terus aku tanya kenapa, dibilang kayak kamu tahu nggak rasanya gitu. Jadi kamu ngerti nggak rasanya kalau kamu tuh belum mau bantuan tapi orang lain tuh udah ngomong sesuatu yang sebenarnya buat kamu tuh itu akan merubah the course of your life gitu. Buat kamu mungkin membantu, tapi buat orang lain mungkin memang belum waktunya gitu. Dan itu aku pas dengar itu sih jujur itu game changer ya buat aku, karena selama ini aku di sini kan posisi aku sebagai guru kan. Jadi di saat memang ada perkembangan anak yang harus aku ucapkan, kan tugasnya aku sebagai guru untuk ngomong ke orang tuanya gitu. Dan memang ada cara-cara tertentu lah. Tapi kalau kita di komunitas itu beda lagi ceritanya gitu. Mungkin aku bukan orang yang tepat gitu. Atau sekarang aku metodenya adalah, kalau misalnya memang kita pengen kasih suggestion, pertanyaan pertama aku adalah apakah orangnya
ada di posisi di mana mereka perlu bantuan gitu. Dan kalau misalnya memang mereka merasa belum reach out untuk bantuan, walaupun aku ngerasa aduh ini tuh yang paling bagus adalah kasih opini ini, tapi itu balik lagi adalah keputusan satu keluarga dan orang tua adalah aku akan bantu di saat memang ada perlu bantuan gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, di saat memang ada keluarga yang memang sudah perlu bantuan, kayaknya penting juga untuk tahu yang namanya sandwich approach gitu loh, positif negatif positif, itu penting gitu. Kayak di sini kita punya anak yang alfabetnya oke banget gitu, jago banget sama anaknya umur 2 tahun, bisa baca segala macam, tapi memang dari segi development yang lainnya perlu bantuan gitu. Nah, satu guru ini ngomong ke orang tuanya adalah tentang cuman kita lihat anaknya belum bisa ini ya, belum bisa itu ya, belum bisa ini ya, belum bisa itu ya. Kayaknya seharusnya gini deh. Tapi kan sebagai orang tua juga ngerasa discourage ya kalau fokusnya tuh negatif gitu. Jadi penting juga untuk ngerti caranya berbicara kepada orang tua dari sisi yang positif. Walaupun untuk bantuan juga tetap positif gitu. Dan misalnya kalau ke sekolah-sekolah yang memang provide inclusive support, bagaimana cara kita untuk mengucapkannya? Apakah kita bilang kayak, gue nemu nih sekolah yang memang buat special needs, bagus nih. Dibandingkan dengan bilang kayak, sekolah lu gue tahu anaknya gurunya 1 buat 20 anak. Buat nih sekolah gurunya 1 untuk 4 anak. Kayaknya dari segi gitu, attention yang bisa diberikan karena jumlah anaknya kurang tuh lebih bagus, segala macam. Ada cara ngomong-ngomong yang bikin orang tua tuh merasa melihat positifnya dibandingin membuat suatu keputusan karena dari segi kekurangannya gitu. I think that's also important sih untuk tahu di saat kita bicara sama orang, tahu tempat dan waktunya. Yang kedua, mengerti cara untuk mengucapkannya gitu.